berdiri. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan kami alat. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kalau kami boleh datang di rumah-Mu bersama-sama Tuhan. Memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua karena kebaikan-Mu. Karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu yang heran. Terima kasih Bapakku yang baik, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau bertakhta di atas pujian kami. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami yang datang pagi hari ini mencari wajah-Mu. Terima kasih, sungguh kami perlu Roh Kudus Tuhan di dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang Kau persiapkan. Urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan yang menuntun jalan kami pakai firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan hidup kami berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu sudah bersuka cita pagi hari ini. Siapa yang punya Tuhan Yesus bisa angkat tangan. Siapa percaya Tuhan sanggup menolong, angkat tangan lagi. Siapa yang punya masalah, angkat tangan. Pasti Tuhan tolong, amin Bapak Ibu Saudara. Kalau pasti Tuhan tolong, pasti bisa senyum kanan kiri. Cuma 3, depan saja, amin. Ya baik, saudara-saudara, masih dalam peringatan kematian, kebangkitan Tuhan dan penampakan dirinya kepada banyak orang.
Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 22 sampai ayat 26. Kisah Para Rasul 26 ayat 22 sampai 26. Saya akan membacanya dari ayat 22 sampai 25. Ayat 26 kita baca bersama-sama. Saya membaca ayat 22. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." 1, 2, 3. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Bapak Ibu Saudara, kalau baca dan perhatikan ayat 22, maka kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, seperti Paulus yang berkata, oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Katakan amin. Saudara-saudara, kalau kita masih hidup, masih punya waktu, masih ada sebagaimana kita ada, sungguh bukan oleh kuat gagah dan usaha kita. Olahraga penting, senam kebugaran baik sekali, makan makanan yang bergizi benar, istirahat cukup, pola makan, pola hidup diatur sedemikian rupa baik. Tapi kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya hari-hari ini melihat satu tayangan di mana anak Tuhan sedang ngiringi main musik, saudara-saudara, ngiringi vokal grup pemuda-pemuda lagi gitar, saudara-saudara. Belum selesai lagunya, ambruk, saudara-saudara. Lalu ada yang jadi kondak, sementara kondak jatuh. Ada yang pendeta pimpin pemberkatan pernikahan, tiba-tiba jatuh, saudara-saudara, meninggal. Ada yang sementara main badminton, saudara-saudara, geblak. Tapi kalau masih hidup pagi ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ayat itu berkata, dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripadanya sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Paulus berkata, saya hidup berarti saya mau bersaksi. Saya mau berguna bagi Injil, bagi kerajaan Allah, bagi jiwa-jiwa terhilang. Bisa berkata amin. Saya hidup mesti bekerja menghasilkan buah. Jangan hidup percuma. Saudara-saudara, jangan hidup untuk diri sendiri. Kalau kita masih hidup atau Tuhan pertahankan kita masih hidup, saya percaya Dia punya rencana besar lewat kita. Supaya orang bisa mengenal Yesus. Supaya mereka bisa terima kasih Allah
Itulah sebabnya saudara-saudara, belajar dari Paulus. Kalau kita hidup karena kemurahan Tuhan, dan saya kepengen, saya tidak tahu. Dan mari kita jujur, berapa lama lagi sih kita hidup dalam dunia? Ayo pakai waktu yang ada, supaya kita berguna bagi rencananya Tuhan. Amin. Paulus berkata, inilah yang akan kuberitakan, yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh para nabi dan oleh Musa, tentang Yesus yang disengsarakan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, jadi Paulus ingin beritakan Injil. Dia kepengen orang diselamatkan. Dia cerita tentang Yesus yang disengsarakan. Pertama-tama, dia adalah Allah 100%, yang kemudian menjadi apa? Manusia 100%. Kenapa dia harus jadi manusia 100%? Sebab saudara-saudara, Allah itu roh, sifatnya kekal, gak bisa mati. Saya ulangi terus. Tetapi supaya ada pengampunan dosa, Ibrani 9 ayat 22, harus ada penumpahan darah. Itulah sebabnya Allah yang roh, yang gak berwujud, yang kekal, gak bisa mati, harus mengambil daging manusia. Saudara-saudara, di dalam Yesus hanya untuk mati, menggenapi firman Allah, supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, dan Paulus mau ceritakan ini tentang Yesus yang adalah Allah 100%, tapi juga manusia 100%. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah mati, disengsarakan di kayu salib. Lalu dia dikuburkan. Pada hari keberapa dia bangkit? 3. Dan inilah yang diberitakan oleh Paulus. Saya mau berkata, berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah fakta Alkitab. Ya, saudara-saudara, nabi-nabi juga Musa tadi kita baca, memberitahukan tentang ini, tentang sengsaranya, tentang kematiannya, dan tentang kebangkitannya. Ini fakta Alkitab. Bahkan Yesus sendiri sampai 4 kali beritahukan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan ditangkap, kemudian diadili, dijatuhi hukuman mati. Saudara-saudara, tapi kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Yesus berkata, aku mendahului kalian di mana? Galilea, saudara-saudara. Jadi Yesus sudah katakan itu. Para nabi, Musa, juga Yesus sendiri. Bahkan dia pernah berkata, seperti Yunus ada di dalam perut ikan berapa hari? 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia ada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi ini fakta dari Alkitab. Alkitab pun mencatat, saudara-saudara, setelah kebangkitannya dia menampakkan diri kepada perempuan-perempuan, kepada Maria, kepada Petrus, murid-murid, kepada berapa ratus pasang mata melihat dia naik ke sorga, 500 pasang mata, masih lagi kepada Yakobus dan murid-murid yang lain. Semua adalah fakta dari Alkitab. Tetapi pagi ini kita juga bersyukur, saudara-saudara, selain ada fakta Alkitab, ada fakta sejarah. Saya mencatat dari berbagai sumber beberapa nama orang yang non-Kristen. Saudara-saudara, mereka benar-benar hidup di masa Yesus hidup, yang kemudian disengsarakan, disalibkan, lalu bangkit. Di antara mereka adalah seorang penulis dari Suriah namanya Mara Basrapion. Dia berkata, raja yang bijak
dihukum mati oleh orang Yahudi. Ini bicara tentang Yesus, orang yang tidak percaya. Masih ada sejarawan Romawi namanya Tacitus, dalam tulisannya mencatat Kristus menderita hukuman yang ekstrim pada pemerintahan Tiberius oleh tangan salah seorang prokurator namanya Pontius Pilatus. Saudara-saudara, ini orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ini orang-orang non-Kristen. Saya mencatat seorang satiris Yunani namanya Lucian menyebut bahwa Yesus adalah pesona terkemuka yang mengajarkan ritual baru dan disalibkan. Karena hal itu, karena pengajaran barunya. Nanti terakhir yang kita kenal nama Yosefus. Saudara-saudara, Yesus sebagai manusia yang baik, dia raja dan dia mengajar kebenaran, orang-orang bersuka cita karenanya. Tapi kemudian dia dihukum mati, disalibkan. Murid-muridnya menanti-nantikan dia bangkit dan benar dia bangkit. Saudara-saudara, ini orang-orang tidak percaya, non-Kristen menulis semuanya ini. Jadi ada bukti, ada fakta Alkitab tentang Yesus bangkit. Yesus mati dan bangkit, tapi juga ada fakta sejarah di mana ada orang-orang yang pernah hidup di masa itu menyaksikan semuanya. Dan saudara-saudara, Yesus mati mengampuni dosa. Tapi dia kuburkan dan bangkit untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara, yang saya bersyukur adalah selain ada fakta Alkitab, ada fakta sejarah di mana orang-orang non-Kristen mencatat kebenaran ini. Ini sesuatu yang luar biasa buat kita belajar. Marabas, Serapion, Tacitus, Yosefus, Lucian, orang-orang tidak percaya Tuhan. Tapi dia menyatakan kebenaran. Saya rindu, apalagi Bapak Ibu Saudara dan saya, mari jangan sampai mereka yang tidak kenal Tuhan, mereka menyatakan kebenaran, mereka berkata yang benar, mereka menulis yang benar, mereka berbuat yang benar. Apalagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang percaya Yesus, katakan amin. Ya, jangan tidak menyatakan kebenaran, jangan berkata tidak benar, jangan berbuat yang tidak benar. Itulah sebabnya saya berkata, saudara-saudara, saya pernah bertanya, seseorang mengeluarkan buah Roh Kudus, itu kapan sih? Setelah atau sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus? Siapa yang percaya bahwa orang yang bisa atau menghasilkan buah Roh Kudus adalah orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, katakan amin saja. Siapa yang berkata sebelum penuh Roh Kudus orang Kristen bisa keluarkan buah roh? Siapa berkata itu, katakan amin. Yang satu enggak ada amin, yang dua satu amin. Yang benar adalah sebelum penuh Roh Kudus pun orang bisa hasilkan buah roh. Iya, benar. Sebab pada waktu Bapak Ibu Saudara dan saya percaya Yesus, Roh Kudus ada dalam kita. Sebab tidak ada seorang pun berkata Yesus Tuhan kalau bukan Roh Kudus. Cuma tidak penuh atau belum penuh. Jadi saudara dan saya yang sudah percaya Yesus walaupun belum penuh Roh Kudus, tanda pertamanya berkata-kata dalam bahasa lidah. Ya, glosolali, tidak bisa tidak. Harus berubah hidupnya, benar. Tapi tanda pertama, tidak bisa tidak. Berkata-kata dalam bahasa roh. Tapi saudara-saudara, hal mengeluarkan buah roh adalah bahkan sebelum keluarkan
sebelum penuh dengan roh. Semua bisa. Buktinya apa? Ya buktinya ini tadi. Yosepus, Lucian, Tacitus, Bara, Serapion ini. Mereka nggak kenal Tuhan pun bisa ngomong kebenaran. Bisa nulis yang benar. Sudah lihat mereka yang tidak percaya Tuhan di luar sana. Yang belum, maksud saya belum menyembah Tuhan. Saudara-saudara, mereka kadang maaf ya, lebih baik daripada orang Kristen. Loh, kita mau jujur aja. Orang akan bilang, ya ampun, setia nih sama istri, sungguh-sungguh memang bukan cuma pencitraan. Memang itu orang di luar Kristen. Mereka benar, mereka yang nggak neko-neko, baik, suka berbuat yang baik. Bahkan nggak kenal Kristus. Jadi saya yakin buah roh yang 9 rasa itu saudara-saudara bisa nampak untuk kita. Bahkan belum penuh Roh Kudus. Apalagi sudah penuh dengan Roh Kudus. Bisa berkata amin. Yang belum penuh Roh Kudus saja baik minta ampun, jujur, setia, murah hati dan lain. Apalagi sudah mesti lebih. Saya perkuat maaf bicara. Saya melihat anjing sudah binatang. Dia setia sekali sama yang beri makan. Ada Roh Kudus? Ada. Tapi dia ngerti setia sama yang kasih makan. Benar bela nih macam-macam. Sudah lihat tuh di TikTok nih macam-macam. Saudara-saudara, ada anak cuma goda anjingnya. Lalu kasih makan sama mamanya yang sudah tua renta dengan yang tidak baik. Anjingnya marah. Apalagi sudah percaya Yesus. Apalagi sudah penuh Roh Kudus. Pasti jemaat GPDI Jajak sudah mengeluarkan buah roh. Amin. Jadi kembali saudara-saudara, ini fakta sejarah. Yesus mati benar, Yesus bangkit benar. Saudara-saudara, mereka tulis itu. Menampakkan diri kepada murid-murid, semua itu benar-benar ada. Saudara-saudara, dan apa yang Paulus katakan ini sebagai pembelaan. Alasan dia percaya Yesus. Ini sebagai pembelaan waktu di hadapan Raja Agripa II dan di hadapan Festus. Dia ceritakan semua, saudara-saudara. Boleh lo orang Kristen ceritakan semua, tapi tidak boleh berdebat. Boleh, itu apologet. Seni untuk apa? Seni sistematis untuk menjelaskan dan mempertahankan iman dan kepercayaan. Boleh. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus mempertanggungjawabkan iman. Kalau orang tanya, kenapa kamu percaya Yesus? Tanpa bermaksud untuk berdebat, enggak usah berdebat. Tapi kalau orang bertanya, Bapak, Ibu, Saudara mesti bisa apologet. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada Yesus. Kenapa saya percaya bla bla bla. Saudara, dan saya bisa bersaksi. Kata 1 Petrus 3 ayat 15 harus dipertanggungjawabkan. Cuma berdebat nggak boleh. Dan kali ini saudara-saudara, Paulus sedang menyampaikan tentang Yesus yang mati dan bangkit. Dari situ kita ngerti Bapak Ibu Saudara, dari fakta Alkitab, fakta sejarah, kita berkesimpulan bahwa kematian Yesus disalib dan kebangkitannya adalah peristiwa yang benar-benar nyata terjadi dan tidak terbantahkan. Benar-benar terjadi. Bapak Ibu Saudara, jadi masalahnya bukan dia telah mati dan bangkit. Maksud dari kematiannya itu apa?
itu berarti benar. Sebab kematian dan kebangkitannya seperti dikatakan para nabi oleh Musa, fakta sejarah benar terjadi. Berarti nafasnya, maksud dia mau mati di kayu salib, saudara-saudara, dan kebangkitannya itu benar. Maksudnya adalah supaya manusia berdosa diselamatkan. Benar tadi ini. Jangan dirubah, tolong saudara. Benar tadi, benar. Benar tadi, tolong. Nah saudara-saudara, maksudnya benar bahwa Yesus mati untuk pengampunan dosa. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara belum terima Yesus secara pribadi? Saya berkata, fakta Alkitab didukung fakta sejarah. Memang Yesus pernah ada, pernah hidup, bahkan pernah mati di salib lalu bangkit. Berarti maksud kematiannya untuk menebus dosa itu benar. Hanya di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa dan keselamatan. Bisa berkata amin. Yang belum terima, segera ambil. Dia jadi Tuhan dan Juru Selamat. Sebab dia sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus. Ini yang tidak bisa terbantahkan. Cepat ambil. Sebab kematian datang sewaktu-waktu. Di awal tadi saya berkata, tidak peduli sekalipun sepertinya baru saja berkata, smash! Iya, pemain badminton itu saudara-saudara. Tapi kemudian geblak. Mungkin berkata, kunci G. Pemain gitar di gereja tadi. Tapi saudara-saudara baru ngomong, kok tahu-tahu geblak ya? Misterius sekali. Masih kondak saudara-saudara, masih senyum kasih tanda di sana. Tapi kemudian geblak. Terima Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Tapi jangan berhenti di sana. Saudara-saudara, orang yang menerima Yesus anak domba Allah, kalau dihubungkan dengan kitab Nehemia, dia seperti orang yang sedang memperbaiki pintu gerbang domba. Percaya Yesus. Saudara-saudara, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, kita diselamatkan. Tapi saudara-saudara, enggak cuma perbaiki pintu gerbang domba. Mesti anak Tuhan yang sudah percaya Yesus enggak boleh berdiri di tempat. Dia harus berjalan memperbaiki pintu gerbang sampah. Jadi ada yang namanya pintu gerbang sampah di mana orang-orang buang kotoran, buang sampah di luar tembok. Lalu dikasih pintu pengancingnya supaya apa? Supaya terpisah. Jangan campur sebab sudah kotor nanti. Bau busuk menyengat. Itulah sebabnya sampah harus dibuang. Saya ingatkan, jelang Tuhan hari makin mendekat. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang sudah percaya Yesus, tinggalkan dosa. Tinggalkan sampah, buang itu lalu kancing, tutup, saudara. Memang ada satu jenis penyakit jiwa dalam tanda petik, di mana orang ini suka kumpulkan sampah. Saya tidak tahu saudara-saudara, orang ini senang sekali, ono plastik. Permulaannya mungkin pikir nanti bisa dipakai di kemudian hari. Sudah timbun. Jadi rumahnya itu berantakan penuh sampah dan dia enjoy sekali.
Dia bisa menikmati, saya tidak tahu bahasa psikologinya untuk hal ini. Tapi ada orang-orang yang senang pelihara sampah di rumahnya. Anak Tuhan yang percaya Yesus dan diselamatkan. Roh Kudus tolong kita, pintu gerbang mata air, supaya kita buang sampah. Jangan lagi bergumul dan hidup dengan sampah, sehingga bau dosa, saudara-saudara, mengganggu. Ini bisa mengganggu bait Allah, sebab di dalam tembok Yerusalem ada bait Allah. Kalau sampah-sampah itu terus di sana, lalu pintu gerbang yang nggak dikunci, nggak ditutup, ini bisa masuk ke gereja. Saudara-saudara, orang-orang dalam gereja, dalam bait Allah pun bisa keluarkan bau sampah keluar. Gak jadi berkat. Itulah sebabnya yang belum percaya Yesus, ambil dia jadi Tuhan Juru Selamat. Sebab dialah penebus dosa. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah percaya, jangan bangga dulu. Sebab dia bukan cuma mati dikubur, saudara-saudara. Pada hari ketiga dia bangkit. Buang sampah, kepahitan, kejengkelan. Hal-hal yang sebenarnya nggak mestinya kita besar-besarkan, saudara-saudara. Bohong, dusta, lain sebagainya lah. Sampah, buang. Saudara-saudara, nggak sampai di sana. Saya masih menerapkan tentang yang terjadi sekarang. Artinya menghadapi meja Tuhan, perjamuan suci. Nggak cukup sampai pintu gerbang sampah. Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah percaya Yesus, ayo naik ke pintu gerbang berikutnya. Itu pasal 3 ayat 14 Nehemia. Ini pasal 3 ayat 31. Pintu gerbang pemeriksaan diri. Apa artinya? Ikut perjamuan suci. Di sana kita berhadapan dengan tubuh dan darahnya lalu periksa. 1 Korintus 11 ayat 28 dan sampai 30, periksa diri sebelum makan minum darahnya. Kalau ada dosa cepat dibereskan, sebab kalau tidak bahaya. Ini tempat pemeriksaan. Jadi kita sedang ada di pintu gerbang pemeriksaan, penyelidikan. Tuhan, ada yang salah di saya, ampuni Tuhan. Itu pemeriksaan. Tapi pintu gerbang pemeriksaan dalam terjemahan lain ditulis pintu gerbang penjagaan. Di mana anak-anak Tuhan mesti terus tetap berjaga-jaga. Jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan kita. Pintu gerbang pemeriksaan, pintu gerbang penjagaan juga disebut sebagai pintu gerbang pendaftaran, penomoran dalam buku kehidupan kekal di sorga. Bisa berkata amin? Namaku di sanalah. Itulah arti pintu gerbang pendaftaran. Dan saudara-saudara, saya heran yang membangun pintu gerbang sampah adalah Malkia bin Rehab. Malkia sendiri artinya Tuhan adalah Rajaku. Cuma orang-orang Kristen yang menjadikan Yesus sebagai Raja, dia akan patuh, dia akan menurut, buang sampah, periksa diri, dan bereskan. Di pintu gerbang sampah, saudara-saudara, dibuka. Orang-orang dulu bawa berhala-berhala mereka ke sana. Di sanalah dimulainya rencana pembangunan. Tembok yang roboh, memperbaiki pintu gerbang yang rusak. Tapi di sana juga ada pengumuman. Ada malapetaka, kata Nehemia, bagi mereka yang tidak memperbaiki pintu-pintu gerbang ini. Artinya ada malapetaka, hukuman yang tidak mau terima Yesus anak domba Allah. Ada penghukuman bagi mereka yang terus hidup di dalam sampah. Dan saya mesti sampaikan ini, sebab kita akan makan, minum tubuh dan darahnya. Sebenarnya berkaitan sekali.
Kalau sudah disucikan, hidup benar, ya pintu gerbang mata air Roh Kudus akan mengalir dan memenuhi kita semua. Amin. Masih ada lagi, ada pintu gerbang ikan. Tuhan memampukan kita cari jiwa-jiwa. Saudara-saudara, Alkitab ini sempurna. Tapi itulah maksud dari kebenaran yang seutuhnya. Bukan hanya berhenti minta ampun, terima Yesus Tuhan Juru Selamat. Kita mesti bertumbuh. Terus memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dengan fakta Alkitab, fakta sejarah yang menyatakan Yesus telah bangkit, maka saya mau berkata kepada Bapak, Ibu, Saudara, bahwa kita punya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang hidup selama-lamanya. Amin. Kematian dan kebangkitannya menyatakan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, kata Roma 1 ayat 4. Dia hidup, dan saya percaya karena kita punya Yesus yang hidup, dia sanggup menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Karena dia hidup, dia sanggup melakukan hal-hal yang heran. Tiap pagi kami berdoa, nyatakan kasih karunia-Mu Tuhan, supaya hal-hal yang hanya Engkau saja bisa buat dan yang lain tidak bisa buat terjadi dalam hidup ini. Sebab apa? Sebab saya percaya Yesus memang mati, disalibkan. Tapi setelah dikuburkan pada hari ketiga dia bangkit, dia hidup. Dia pun sanggup memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, Saudara semua. Katakan amin. Asal pekerjaan yang berkenan sama Tuhan. Bukan yang melanggar hukum. Pasti Tuhan berkati, pasti. Dan saudara-saudara, itu ada di ayat Wahyu 1 ayat 16 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Rasul Yohanes dan berkata, Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku memang mati, tetapi lihatlah, aku bangkit. Aku hidup selamanya. Karena dia hidup, dia tolong jemaat GPDI Jajak. Amin. Saya sampaikan hal penting ini, saudara-saudara. Selain fakta Alkitab, selain fakta sejarah, sekarang Paulus coba mau ungkapkan, ini heran, ini luar biasa, bahwa Yesus benar-benar mati. Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Saudara-saudara, Paulus coba mau kasih tahu buktinya. Bukan hanya penampakan diri kepada murid-murid dan lain sebagainya, 500 pasang mata. Tapi tadi ayat yang kita baca bersama, di Kisah Para Rasul 26 ayat 26 bagian akhir berkata, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Saudara-saudara, jadi selain dia juga mengalami penampakan diri waktu dia jalan bersama orang-orangnya, membawa surat kuasa dari imam besar di Yerusalem menuju ke Damsyik. Di tengah jalan Tuhan menyatakan diri sampai dia jatuh, dia buta, gak bisa apa-apa untuk sementara waktu. Tapi ada bukti yang luar biasa yang diungkapkan oleh Paulus bahwa Yesus memang pernah mati, tapi dia juga bangkit, dia hidup. Apakah itu? Dia berkata kepada raja, raja tentu tahu. Bahkan semua orang tahu, semua orang mendengar peristiwa Yesus mati. Tapi kemudian setelah dikubur pada hari ketiga dia bangkit. Semua dengar.
Sebab ini peristiwa terjadi di Yerusalem. Ini peristiwa terjadi di tempat yang tidak terisolasi. Tidak terjadi di tempat terasing, tidak terjadi di tempat tersembunyi. Tidak. Ini terjadi di tempat yang ramai. Apalagi Raja Agripa ini saudara-saudara penguasa Yahudi waktu itu. Sahabat dekatnya Yosefus tadi yang tidak percaya Tuhan. Yang menulis bahwa memang Yesus pernah ada, hidup bahkan mati, tapi kemudian bangkit. Jadi Paulus berkata, tentu raja tahu, semua orang dengar. Ada Yesus yang mati tapi kemudian bangkit. Dan ini luar biasa. Sebab kejadiannya di pusat kota. Lebih detail ya, terjadi di pusat kota suci. Terjadi di kota di mana bait Allah, gereja ada. Jadi saudara-saudara, peristiwa ini bukan peristiwa yang tersembunyi. Ini terjadi di kota di mana bait suci ada, di tempat ibadah ada. Bahkan untuk 3 agama besar di tempat-tempat ibadah. Terjadinya di situ. Jadi nggak mungkin orang nggak tahu. Nah, Paulus berkata, kejadian Yesus mati dan bangkit ini bukan di tempat terpencil, bukan di tempat terisolasi. Ini di tempat ramai, ini di tempat ibadah ada. Ini ada di gereja, ada tempatnya. Semua orang tahu. Dan itu memang dibuktikan satu saat Yesus sedang pikul salib, sudah kelelahan. Lalu prajurit-prajurit Romawi hentikan Yesus. Lalu ada orang datang. Orang ini dari Libya, Afrika Utara. Dari siapa namanya? Simon Kirene. Nah saudara-saudara, Simon Kirene ngapain ke situ? Saya bilang bahwa Yerusalem kota suci. Kota orang berziarah. Dan dari Libya, memang dia orang Yahudi yang menyebar diaspora, saudara-saudara. Tapi pada hari Paskah orang-orang itu datang ke Yerusalem. Jadi berita ini saudara-saudara, gak ada yang gak tahu, apalagi deket aja. Kamu penguasa Yahudi, Agripa. Papamu juga pernah jadi raja, engkongmu dulu Raja Agung, Herodes Agung, itu juga raja, gak mungkin gak tahu. Teman akrabmu itu Yosefus yang gak percaya Yesus juga mencatat. Tahu. Kemudian bisa jadi Yosefus percaya saudara-saudara. Tapi yang jelas ini tempat siapapun bisa tahu. Bisa tahu. Dan saudara-saudara lihatlah. Setelah Simon Kirene pikul salib. Dia lihat sendiri saudara-saudara bagaimana Yesus dideritakan, dipukul, dicambuk berdarah-darah. Dia juga bisa kena darah itu. Tapi pasti kayu salib yang penuh darah telah membuat dia sama seperti Yesus berdarah-darah. Dia melihat dan memperhatikan betapa Yesus sangat mengasihi. Dia dideritakan di depan matanya. Dan dia tunggu sampai dia yang bermahkotakan duri itu tergantung. Saya percaya hari itu saudara-saudara, dia tidak langsung pulang. Dia coba mengikuti perkembangan apa yang akan terjadi ini. Yesus bangkit, dia dengar itu. Saudara-saudara, waktu orang-orang dengar berita Yesus bangkit dan disuruh tunggu di kamar loteng Yerusalem. Saya percaya Simon dari Kirene ada di sana. Terbukti dari Kisah 2 ayat 10 dan seterusnya ngomong ada orang-orang pakai bahasa Kirene. Lalu dia pulang ke Kirene, dia pulang ke Libya, saudara-saudara, kota yang cukup jauh dari Yerusalem. Dan dia berkata dengan nada menangis haru. Mungkin anaknya Alexander dan Rufus serta istri yang bertanya, ada apa Pak? Pulang dengan air mata, tapi ada sukacita besar yang engkau alami.
aku pikul salib dari Yesus yang mati dan bangkit itu. Dan saudara-saudara, cepat cerita saudara-saudara, ini anak percaya Yesus. Ini istri, berarti namanya Nyonya Simon, kemudian dianggap sebagai ibu dari Paulus Rasul besar, kata Roma 16 ayat 13. Coba lihat, berita ini terjadi di kota di mana ada tempat ibadah. Dan ini menyebar kemana-mana. Tidak ada yang tidak tahu Raja. Yesus mati tapi dia bangkit. Untuk menebus dosa. Dan membawa kita kepada rumah Bapa. Enggak cukup di sana. Saya coba hitung-hitung saudara-saudara, umur Raja Agripa waktu itu saudara-saudara, kira-kira 5 tahun. Dia lahir pada tahun 27 Masehi. Dan dia memerintah jadi raja tahun 59, 32 tahun. Saudara-saudara, saya percaya berita tentang Yesus mati di kayu salib dia dengar dari waktu ke waktu. Dari generasi kepada generasi terus sampai dia dewasa. Dan dia ditanya, adakah engkau percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit? Dia berkata, hampir-hampir saja aku jadi Kristen. Tapi kemudian dia keluar dari ruang sidang untuk berkata kepada Festus, orang ini tidak ada salah. Itu berarti perkataannya benar tentang Yesus memang benar-benar mati, tapi kemudian dia bangkit. Itu kesimpulan dari Raja Agripa. Dari tahun ke tahun, dengar berita ini bahkan sampai hari ini. Ada satu pelajaran penting bagi kita. Tinggalkan warisan yang benar. Dari tahun ke tahun. Generasi berganti generasi. Berita baik, berita indah, berita yang besar. Tentang kasih Allah, Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Terdengar puluhan tahun, bahkan sampai sekarang ribuan tahun. Berita ini kemana-mana. Saya siapkan firman ini 2 minggu yang lalu. Dan saya mau berkata, jadilah anak-anak Tuhan yang meninggalkan warisan yang benar. Sebab apa yang kita buat sekarang saudara-saudara, pasti kita akan menuai itu benar. Tapi kita akan melihat apa yang kita buat berdampak kepada keturunan kita ke depan. Dari tahun ke tahun, Yesus mati. Yesus mati dan bangkit. Engkongnya cerita namanya Herodes Agung. Lalu turun ke Agripa 1. Cerita bahwa Yesus mati, Yesus bangkit. Sekarang Raja Agripa 2. Dengar, saya percaya berita ini terus sampai sekarang. Pesannya adalah Yesus mati dan bangkit. Untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Amin. Tapi hati-hati. Kita mesti berdampak positif. Untuk apa semua yang kita katakan dan kerjakan. Dari tahun ke tahun. Berita apa yang dikerjakan Yesus tidak pernah sirna. Saya yakin apa yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya buat sekarang. Tidak akan bisa dilupakan generasi berikutnya. Itulah sebabnya buatlah sejarah baru. Sejarah yang akan dicatat kemudian dan menjadi berkat. Sebab ini akan menyebar kemana-mana. Sebab ini akan berdampak buat keturunan, bahkan beberapa keturunan. Cetaklah sejarah. Saya mengakhiri dengan sebuah gambar anak kecil, saudara-saudara. Yang namanya Hetty Maywat. Maaf salah mengucapkan. Saudara-saudara, satu saat dia datang di sebuah gereja kecil yang dikembalakan oleh pendeta Dr. Russell Conwell. Nah, karena anak-anak ini banyak, tempatnya kecil, pakai sistem tiket. Jadi minggu ini yang boleh masuk ini, cukup.
lain kali. Tapi ada anak merasa dia ini mau mati ya. Jadi dia merasa harus cari Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang merasa bahwa kematian satu saat bisa datang, cari Tuhan. Anak kecil ini datang di muka pintu, bawa buku-buku sudah untuk menulis. Tapi kemudian ditolak sama guru sekolah minggu. Kamu pulang, tidak ada tempat. Pada saat bersamaan pendeta ini datang dan dia gendong anak kecil ini. Cari tempat lalu terpojok di sana. Saudara-saudara, ini pendeta baik sekali. Dia berkata kepada Heti, doakan. Supaya kita punya gereja yang besar. Iya, Om. Sejak itu saudara, anak kecil ini sudah bisa searching nama ini. Dia pikir-pikir lalu dia berkata dalam hati. Setelah kemudian dia sakit selama 2 tahun dan meninggal. Tapi masa dia nggak pergi ke sekolah minggu. Dia dapatkan uang sedikit saudara. Dikelumpuk sampai 57 sen. Pendeta dipanggil papahnya untuk ngurus kematian. Tapi setelah dibersih kamar ada dompet kumal kotor dan ada uang 57 sen dengan catatan. Uang ini aku kumpulkan untuk membantu pembangunan gereja yang lebih besar. Diserahkan kepada Rasul, lalu cepat cerita sudah dia diumumkan ke jemaat dan lain sebagainya. Mulai dipukul dan dijual. Tapi cepat cerita, dari 57 sen terkumpul biaya yang cukup besar yang berbentuk gereja seperti itu. Saudara-saudara, $2.500 dari 57 sen dari anak kecil yang cinta Tuhan. Saudara-saudara, bukan cuma ini. Tidak ada yang mustahil di antara saudara bisa pergi ke Amerika seperti yang beberapa anak Tuhan sudah lakukan. Amin. Saudara-saudara akan lihat di kota Philadelphia gereja ini. Gereja ini namanya Temple Baptist Church dengan anggota 33.000. Saudara-saudara, ada Temple University, ribuan mahasiswa di Chat. Masih ada rumah sakit Good Samaritan dan apotik yang besar, saudara. Dan ada khusus gedung sekolah minggu yang besar sekali. Dengan ratusan guru-guru sekolah minggu. Dimulai dari 57 sen. Anak ini mengukir sejarah. Saya ingin Bapak Ibu Saudara dan saya selagi hidup ukir sejarah. Dan kalau saya mau jujur, banyak orang sudah saya catat. Paling tidak di hati dan pikiran saya. Tentang kasih jemaat, kesungguhan jemaat. Ini berapologet saya. Saya sedang mempertanggungjawabkan dan mempertahankan serta menjelaskan. Seperti minggu lalu saya sebut beberapa nama. Saya sudah berkata, Bapak Ibu Saudara sekalipun tidak nampak pelayanan di mimbar. Tapi Bapak Ibu Saudara pasti berdoa. Saya telepon satu anak Tuhan dan berkata, iya Om, siap hari saya berdoa buat Om, buat Ciu, buat Mako, buat Siana, Jerry, buat pekerjaan Tuhan. Tapi jangan tunjuk saya di depan gereja ini. Bukti bahwa Bapak Ibu Saudara berdoa. Saya sebut nama Kosukianto yang saudara-saudara dengan semua berdoa. Ada Pak Edi, ini saudara-saudara kalau enggak antar bawa Pak Jari nggak bisa ibadah di rumah. Sulit saya sebut nama Bapak Ibu satu persatu, tapi saya percaya semua kita adalah orang-orang yang berdoa dan itu pelayanan. Amin. Ada yang antar anaknya ke sekolah minggu, itu engkong antar anak-anak. Saudara-saudara kemudian dijemput. Ada yang orang tua antar anak.
Saudara, masih ada begitu banyak saya nggak bisa sebut. Saya masih hidup karena kemurahan Tuhan, bahkan lewat berkat jemaat untuk pastori dan lain sebagainya. Saudara perhatikan gereja ini, transportasi dan semua. Saya berkata, ukir sejarah. Bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaannya Tuhan dan untuk Injil yang heran. Amin. Semua orang tahu, sebab kejadian ini bukan di tempat terpencil. Orang akan berkata, jemaat GPD Jajang. Oh, pantas. Senang menyenangkan jiwa loh. Senang bawa jiwa loh. Tiap kebaktian wanita, ono pasti sukuannya. Orang itu loh. Saya nggak mau sebut nama sudah. Sudah, tapi artinya, mari kita mau belajar seperti Yesus saja. Bisa berkata amin? Cintanya heran. Ada nyanyian berkata, ku tetap cinta. Semua Bapak Ibu Saudara berharga bagi gereja ini. Semua Bapak Ibu Saudara berguna bagi kami. Ayo kita hidup untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Ku tetap cinta. Mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan.
bersyukur Tuhan di pagi hari ini buat kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat Terima firman-Mu. kasih Tuhan. Biarlah Engkau membawa kami sidang jemaat Tuhan untuk cinta kepada Tuhan. Untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Amin. Karena sungguh Engkau sudah banyak memberi kepada kami. Terlebih keselamatan jiwa kami ya Ya. Tuhan. Biarlah kami boleh tetap mengasihi Engkau. Kami boleh tetap mencintai Engkau dan tetap setia. Amin. Terlebih Tuhan, apa yang Kau sudah berikan bagi kami pakai ini semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Ya. Tuhan. Bersyukur di mana pagi hari ini kami sebentar untuk menikmati tubuh darah Tuhan. Kami boleh mengingat kasih-Mu yang besar, di mana Engkau sudah mati tersalib untuk menjadi korban keselamatan jiwa Amin. kami, keselamatan jiwa kami. Biarlah kami boleh mengingat kasih-Mu dan kami boleh tetap setia Amin. kepada Tuhan. Tuhan beri iman kepada kami semua untuk makan tubuh dan minum darah Tuhan sebentar. Kami menerima berkat-berkat Ya. Tuhan. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan. Amin. Yang sakit boleh disembuhkan dengan iman kami. Dengan tubuh darah Tuhan, kami menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh darah Tuhan. Sehingga kami boleh menerima berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu